Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terkait minggu keempat jalan penempatan untuk P3K 2022, ide solusi pengumuman hasil seleksi P3K 2022 ya. Jadi di sini prioritas pertama, kedua dan ketiga P3K itu menjadi kandidat terkuat untuk mengisi penempatan di tahun ini, tahun 2022 Bapak Ibu ya. Jadi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik, kita langsung saja to the point saja ke informasinya. Jadi di sini Bapak Ibu perlu mengetahui bahwa untuk portal SSCISN itu masih error ya. Sampai sekarang portal SSCISN itu masih error. Jadi tentunya Bapak Ibu perlu paham ya bahwa ini ada update data, ada update sistem. Mudah-mudahan saja secepatnya bisa pulih kembali, dan ini menjadi kabar baik ya, bahwasanya ketika ada update data atau ada update sistem itu memungkinkan akan muncul pembaharuan data. Mudah-mudahan saja setelah update sistem selesai, pengumuman itu agar segera dirilis ya, apalagi kita sudah masuk di minggu ketiga ya tahun 2023, sedangkan rencana dari Kemendikbud untuk pengumuman P1, P2, P3, P4 itu dimulai di minggu ketiga dan minggu keempat di tahun 2023 pastinya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini white label error pack ya, this application has not explicit mapping for error, so you are swing the asphalt back ya. Oke, kita langsung saja to the point dulu ke informasinya. Di sini untuk target pengumuman kelulusan Bapak Ibu ya untuk P1, P2, P3, P4 berdasarkan informasi bahwa diumumkan di minggu ketiga dan minggu keempat itu kita berhitung mulai tanggal 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Nah, di sini Bapak Ibu ya perlu pahami bahwasanya kita berhitung di tanggal 20 saja ya, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Di situ adalah merupakan prediksi pengumuman untuk kelulusan ya P3K guru di tahun 2023 pastinya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian jika kita melihat lagi di sini sesuai dengan janji Kemendikbud itu rencananya diumumkan di minggu ketiga dan tentunya minggu keempat Bapak Ibu ya di tahun 2023 seperti itu ya. Nah, jadi kita berhitung mulai di situ. Kemudian kita cek lagi di sini bahwasanya untuk ide solusi pengumuman hasil seleksi P3K guru bukan hal baru ya. Apa arti dari prioritas itu? Nah, di sini kita lihat hingga minggu ke-9 hingga minggu ya kedua tanggal 19 Februari ya 2023 dini hari ternyata belum ada perubahan di laman guru P3K kemdikbud.co.id ya. Jadi belum ada pengumuman hingga minggu 19 Februari 2023. Nah, jadi sampai hari ini tanggal 19 memang belum ada pengumuman ya. Nah, ketika kita lihat di sini di portal informasi seleksi P3K guru tahun 2022 itu masih menampilkan tulisan pengumuman hasil seleksi ditunda sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut. Nah, mudah-mudahan saja setelah nantinya masuk di tanggal 20, 21 sampai 28 itu kan kita sudah masuk Bapak Ibu ya di minggu ketiga dan minggu keempat. Jadi logikanya Kemendikbud menjanjikan itu pengumumannya direncanakan di minggu ketiga dan minggu keempat. Mudah-mudahan saja betul-betul ditepati pada saat itu ya. Itu yang kita harapkan Bapak Ibu yang terhormat. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa melihat bahwasanya kasihan loh, ini sudah mau masuk pekan keempat tetapi belum ada kepastian kapan diumumkan ya. Ingat P1 itu sudah menunggu lebih dari 1 tahun ya, ucap Ketua Komisi 10 DPR RI Bapak Saiful Huda ya kepada jpnn.com. P1 itu adalah guru honorer negeri dan swasta yang lulus passing grade seleksi P3K 2021 namun mereka tidak mendapatkan formasi P3K 2021
2021. Kemudian P2 adalah guru honorer K2 yang tidak termasuk dalam prioritas P1, mereka tidak lulus PG maupun belum ikut seleksi P3K 2021 tetapi sudah mendaftar. Nah, logikanya seperti itu Bapak Ibu ya. Kita menunggu, mudah-mudahan saja secepatnya pengangkatan untuk P1 itu bisa segera direalisasikan sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Saiful Huda yang menginginkan agar diamankan dulu yang P1 ya. Ini sebenarnya kita sependapat ya. Amankan dulu P1 urut ya, P1, P2, P3 dan P4. Saya rasa seperti itu. Alangkah baiknya kalau yang sudah lulus PG itu mendapatkan penempatan dulu semuanya Bapak Ibu ya. Oke, amin ya. Dan kita menunggu di minggu ketiga dan minggu keempat Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwasanya P3 adalah guru honorer negeri dengan masa kerja minimal 3 tahun, terdata di Dapodik, mereka tidak lolos PG ya maupun belum ikut seleksi P3K 2021 tetapi sudah mendaftar. P4 atau pelamar umum adalah lulusan PPG yang terdaftar pada database di Kemendikbudristek dan terdaftar di Dapodik. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian di sini diketahui sebanyak 193.000 ya 954 guru lulus PG P3K 2021 itu masuk kategori P1, tetapi untuk 193.954 yang nantinya potensi diangkat di formasi 2022 itu sekitar 127.715 berdasarkan data sementara dari Kemendikbud. Kita masih menunggu, mudah-mudahan setelah adanya optimalisasi nanti semakin banyak P1, P2, P3 yang bisa diangkat menjadi ASN P3K Bapak Ibu ya untuk formasi P3K guru tahun 2022. Itu yang kita masih tunggu sebenarnya. Kemudian kita lanjut lagi. Di sini Bapak Ibu mengatakan bahwa Saiful Huda menyodorkan solusi. Jadi ada solusi dari Bapak Saiful Huda. Yang pertama adalah Ketua Komisi 10 DPR RI Bapak Saiful Huda menyodorkan solusi terkait pengumuman hasil seleksi P3K Guru 2022. Dia mendesak Kemendikbudristek agar tidak memaksakan diri mengumumkan hasil seleksi secara bersamaan untuk P1, P2, P3 dan P4 seperti itu ya. Jadi ini solusi dari Ketua Komisi 10 ya. Tetapi kalau kita lihat aturannya bahwa pengumumannya itu serentak Bapak Ibu ya, serentak mulai dari P1, P2, P3, P4. Tetapi berbeda dengan solusi yang disodorkan oleh Bapak Saiful Huda. Menurut kalau kita simpulkan dari yang diumumkan Bapak Saiful Huda, disodorkan solusinya agar yang dituntaskan terlebih dahulu itu adalah P1, setelah itu barulah P2, setelah P2 baru P3 dan P4 supaya katanya lebih terorganisir ya, lebih rapi. Nah, jadi di sini dikatakan agar tidak memaksakan diri mengumumkan hasil seleksi secara bersamaan untuk P1, P2, P3 dan P4 seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut lagi di sini, jika untuk P1 pengolahan datanya sudah kelar, maka segera umumkan saja ya khusus P1. Tidak perlu menunggu pengolahan data P2 hingga P4 selesai. Terlebih Panselnas CASN sudah terlanjur menggunakan istilah P1. P1 itu prioritas pertama, maka wajar jika P1 yang diprioritaskan untuk diumumkan dan diangkat lebih awal. Terlebih lama kalau harus menunggu P2 hingga P4 selesai. Guru P1 adalah prioritas pertama dalam seleksi P3K 2022. Ini kata Huda ya. Ya, betul sekali ya. Jadi yang namanya P1 kan itu prioritas pertama, berarti itu yang harus diangkat terlebih dahulu. Sebaiknya Kemendikbud jangan memaksakan mengumumkan semuanya. Tuntaskan dulu P1, baru P2, P3 dan P4. Ini kita narasikan dari solusi sebenarnya yang disodorkan oleh Bapak Ketua Komisi 10 DPR RI. Ini tentunya sangat luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Nah, di sini dikatakan lebih lanjut, dikatakan setelah P1 sudah diumumkan, tahapan pemberkasan NIP P3K langsung berjalan. Di sisi lain, pengolahan data P2 hingga P4 tetap bisa berjalan. Begitu NIP P3K guru P1 sudah beres, barulah beralih kepada P2, P3 dan P4. P1 itu datanya sudah ada, berbeda dengan P2 sampai P3 yang menggunakan metode observasi. Itu perlu waktu panjang Bapak Ibu ya, itu perlu waktu panjang. Nah, seperti itu
itu. Jadi ini solusi dari Ketua Komisi 10 DPR RI. Politikus PKB itu mengatakan jika Panselnas memaksakan pengumuman hasil seleksi P3K Guru 2022 dilakukan bersamaan P1 hingga P4, maka kasus seleksi P3K 2021 bakal terulang lagi. Kemudian kedua adalah mirip ide PLT Kepala BKN. Solusi yang disodorkan Huda itu sebenarnya bukan yang baru karena mirip banget dengan ide PLT Kepala BKN Bapak Bima Haryawibisana yang disampaikan pada Oktober 2022. Jadi solusi dari Ketua Komisi 10 DPR RI sebenarnya sama dengan solusi yang sempat diutarakan oleh PLT Kepala BKN pada bulan Oktober 2022. Nah, yang mana kalau kita cermati di sini Bapak Ibu, di sini dikatakan begini kronologisnya, hingga Bima Arya berbicara mengenai pentingnya tahapan seleksi dilakukan bertahap berdasar skala prioritas P1 hingga P4. Nah, jadi pada 20 Oktober PLT Dirjen Guru Nunuk Ibu Nunuk yang menerbitkan surat nomor 7302 ditujukan langsung kepada Kepala BKN ya. Surat tersebut berisi penyampaian usulan jadwal pelaksanaan seleksi P3K Guru 2022. Nah, kemudian dilanjutkan di sini dalam suratnya Ibu Nunuk menyampaikan bahwa jadwal seleksi P3K Guru 2022 yang sudah diterbitkan Kemendikbudristek bisa digunakan sebagai rujukan BKN. Adapun jadwal yang disodorkan Prof Nunuk antara lain pengumuman seleksi 25 Oktober, kemudian pendaftaran seleksi untuk semua pelamar, kemudian pengumuman mendapatkan penempatan bagi P1 25 Oktober sampai 7 November 2022 tentunya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kemudian di sini dilanjutkan lagi bahwasanya pada 23 Oktober 2022 Bapak Bima Haryawibisana mengaku kepada wartawan terang-terang mengaku belum srek dengan usulan Kemendikbudristek yang menetapkan jadwal pendaftaran pelamar P1, P2, P3 dan pelamar umum berbarengan. Tapi semoga saja pengumuman segera direalisasikan Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.